Allah Subhanahu wa taala memberiku mimpi dan Allah menyatakan mimpiku itu terjadi. Dan Allah selalu menghadirkan saksi-saksi ketika aku bercerita mimpiku, dan Allah mentakwilnya ketika terjadi. Aku tidak dusta. Ketika ada mimpi rahasia, aku akan menceritakan kepada saksi terdekat denganku, maksudnya yang bersamaku, dan tidak di grup, karena kadang-kadang yang dinampakkan Allah itu rahasia. Ketika terjadi, ada salah satu mengetahui, jadi aku tidak dusta. Ketika Allah memberiku mimpi seorang saudara di dalam alam ruhku, mimpi alam ruh, dan saudara itu benar-benar bersamaku, dan ternyata Allah jadikan kami bertemu. Dan sebelumnya saya berkata kepada Nida, akan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri dia berjenggot, dia muda. Dan Nida bertanya, siapakah dia? Saya menjawab, saudara. Dan Nida bertanya, siapakah dia? Dia saudara. Jadi ketika tiba-tiba datang seseorang menghubungiku dan berkata, Rukaya, aku mencarimu, kau saudariku. Dan dia mengirimkan fotonya. Kami kaget, ternyata laki-laki yang saya ceritakan itulah yang menghubungi saya seketika, dan saksinya ada Nida. Dan setelah itu Allah memberikan saya mimpi dia saudara saya. Lalu Allah mengatakan, kalian memiliki tanda yang sama. Dan benar sekali, dia memiliki tanda, saya memiliki tanda, dan kami memiliki tanda yang sama, hanya tempatnya yang berbeda. Dan Allah menghubungkan demikian itu. Jadi bagaimana kita mendustakan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak bisa kita terima dengan logika, tapi kata Allah, jika dia berkehendak, hanya sekejap mata saja, sekejap mata saja, sekejap mata saja. Jadi itulah Allah dengan kekuasaannya, dengan kun fayakunnya. Jika Allah berkata yang dikehendakinya seseorang, itulah dia. Bagaimana kita akan melawan Allah? Tidak bisa, karena jiwa kita dalam genggaman Allah. Karena aku telah mengalami ketika Allah mengatakan, kau Rukaya binti Muhammad. Wallahi saya tidak tahu siapa Rukaya. Lalu saya bertanya kepada Allah, siapakah Rukaya binti Muhammad itu? Apakah dia istri Rasulullah? Ya Allah, kau Rukaya anak Muhammad. Tentu saya kaget, karena saya tidak meyakini hal demikian. Tetapi ketika Allah berkata begitu, bagaimana bisa aku Rukaya binti Muhammad? Jadi aku berkata, tidak ya Allah, engkau salah ya Allah. Lalu Allah menyebutkan keagungannya, akulah Allah, Tuhan yang agung, akulah Allah, pemilik langit dan bumi, akulah Allah yang menciptakan segala sesuatu, akulah Allah yang maha berkuasa. Lalu meneganglah urat leherku, menjalar ke kepala, lalu kepalaku berat. Rasanya kalau aku tersungkur, aku mati tersungkur, atau aku stroke, aku takut. Lalu wallahi, lalu aku katakan kepada Allah di dalam kalbuku, ya Allah, aku adalah Rukaya ya Allah, karena aku takut. Lalu seketika rasa itu hilang, yang rasa menebal di leherku, di kepalaku hilang. Lalu aku takut kepada Allah. Besoknya lagi aku menghapus nama Rukaya binti Muhammad. Lalu Allah berkata, wahai Rukaya, aku bisa saja mencabut rahmatku kepada engkau, dan aku akan menggantikan engkau. Bukalah surat Muhammad ayat 38. Lalu saya membuka surat Muhammad ayat 38. Wallahi, di sana dikatakan Allah bisa saja mengganti dengan seseorang yang lebih baik, yang tidak durhaka. Lalu aku memohon ampun kepada Allah. Sejak itu aku tidak mau lagi berdebat tentang nama Rukaya. Aku tidak mau lagi, karena Allah lebih mengetahui daripadaku. Jika aku bukan Rukaya, tidak akan ada Allah bersaksi. Dan sejak kecilku Allah telah berbicara di dalam kalbuku, hanya saja dengan porsi anak kecil. Dan begitu sampai seterusnya sampai saat ini. Dan aku pernah dengan Nida ingin membuang perkataan Allah di kalbuku. Aku pergi kepada ahli ruqyah tahun 2009. Ternyata ahli ruqyah itu tidak bisa membuangnya, karena
Ketika aku berdoa ya Allah, atau aku bertanya, atau aku berkata-kata, Allah menjawab, berarti tidak hilang-hilang. Lalu aku tidak berdoa selama 2 minggu. Setelah sholat aku langsung berdiri, aku tidak mau berdoa, karena ketika aku berdoa selalu dijawabnya. Tetapi satu waktu aku rindu berdoa, lalu aku berdoa, ternyata masih ada, masih dijawab. Lalu aku sholat hajat tiap malam, supaya Allah mencabut di dalam hatiku untuk Allah tidak berkata-kata, tetapi tidak bisa. Akhirnya aku kedatangan seorang tamu di penginapanku, dan dia berkata tiba-tiba, padahal saya tidak kenal dia, apakah ibu bisa menolak hadiah dari Allah? Saya menjawab, tidak, saya tidak bisa menolak hadiah dari Allah. Kenapa ditolak? Dia mengatakan begitu. Saya heran, dari mana dia tahu. Awalnya dia mengatakan, berikanlah dia amalan supaya percaya kepadanya pula. Saya berkata, saya tidak memiliki amalan. Lalu dia menjawab, saya tahu, tapi saya ingin meminta. Di situ saya berterus terang, memang terjadi sesuatu kepada aku. Allah berbicara di dalam kalbuku. Lalu bapak itu mengatakan, itu sudah jalan lahir, saya terimalah. Sejak itu saya menerimanya, dan saya hanya menjadikannya untuk berdoa saja, atau saya mengadu kepada Allah. Di akhir malam saya datang mengadu kepada Allah dan terasa nikmat. Saya hanya melakukan itu. Lalu dijadikan Allah saya saksi 2023 bulan 9, kalau tidak salah bulan 9. Dan disitulah Allah memberikan saya mimpi ketika Nabi Isa bin Maryam di dalam mimpiku turun di api 2 saya malaikat. Sebenarnya saya sudah memimpi Nabi Isa dulu, tapi karena mereka mengagumkan dia di api 2 malaikat turun ke bumi hingga di hadapanku. Lalu saya berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kirimkan orang-orang yang mengagumkan di dalam mimpiku, cukup Engkau saja ya Allah, dan jadilah guruku ya Allah, karena aku tidak tahu apa-apa. Benar-benar Allah tidak mendatangkan lagi laki-laki yang mengagumkan di dalam mimpiku, karena saya takut, saya hanya ingin Allah saja. Jadi ketika Allah menjadikan saya saksi pada saat ini, Allah memberikan lagi saya bermimpi Nabi Isa bin Maryam, dan Allah perlihatkan 3 pria di dalam mimpi saya, mimpi alam ruh saya, mimpi masa kecil, dan mimpi yang Allah perlihatkan dan Allah takwilkan. Dan ada 3 laki-laki di dalam mimpiku, dan dia menyebutkan negaranya, tempatnya, dan laki-laki itu mencariku nyata, persis apa yang dikatakannya persis, dan apa yang saya katakan di dalam mimpi itu persis, dan apa kejadian di dalam mimpi itu persis. Dan dia mencari saya dan menemukan saya, dan di sanalah saya terfitnah. Padahal saya hanya diminta waktu itu bermubalah, apakah saya benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi saya difitnah di sana karena laki-laki ini menyebutkan dia Rasulullah. Itu dia yang menyebutkan dirinya, bukan saya yang mengangkat Rasulullah, bukan. Ketika itu kami hanya bermubalah dengan grup Gaza di Cicandra. Tetapi saya terfitnah di situ yang dikatakan saya mengangkat Nabi. Tidak, kami bermubahalah. Sebenarnya kami bermubahalah, tetapi ketika mendapat laporan pada aparat dan jajarannya, itu sudah ada di dalam mimpiku, dan mereka mengatakan saya mengangkat. Tidak, saya dengannya hanya bermubahalah, tetapi Allah menjadikan dia saksi saya, karena di dalam mimpi saya laki-laki ini mendatangi wanita-wanita di padang. Jadi cara Allah ketika dia mencari saya, laki-laki dari satu negara ini, Allah kumpulkan kami. Lalu Allah suruh menjadi saksi saya ketika orang-orang minta bermubahalah. Ternyata benar kan, orang laki-laki ini datang ke padang. Begitulah cara Allah mempertemukan dengan saya, dan di sana pula dia bersaksi kepada saya jika dia kelak Isa bin Maryam mendarat di tubuhnya. Saya tidak menerima itu, karena yang Allah perlihatkan kepada saya, Nabi Isa itu turun di api 2 sayap malaikat. Dan Allah menjauhkan saya dari dia, karena Allah tidak menyukai ada orang yang mengaku nabi.
maksudnya mengatakan dirinya Rasulullah, dan saya waktu itu hanya terfitnah dan Allah menjauhkan saya dari dia, padahal dia teman alam ruh saya, dan dia bersaksi kepada saya jika dia memiliki mimpi yang mengagumkan mengelilingi bumi satu malam. Jadi Allah menjadikan saya saksi. Dan laki-laki yang kedua itu seorang laki-laki di dalam mimpi saya adalah saudara saya. Saya mengatakan di dalam mimpi itu dia anak Nabi Muhammad, aku anak Nabi Muhammad. Kami sama-sama anak Nabi Muhammad dan suamiku tidak marah karena kami sama-sama anak Nabi Muhammad. Itu dalam mimpi, yang namanya saja mimpi kan. Dan ternyata saya bermimpi lagi, Sayyidah Khadijah mengantarkan kepada saya, ini anak Nabi Muhammad dan dia anak umur 12 tahun. Dan ternyata saudara saya ini juga bermimpi yang sama dengan saya, jika dia diantarkan oleh seorang wanita kepada wanita bercadar dan dia bersembunyi dari wanita bercadar itu. Dan di dalam mimpi saya, anak laki-laki ini bersembunyi, lari dari depan saya, dari hadapan saya, lalu dia di luar dan saya mengatakan, mana anak Nabi Muhammad, suruhlah dia masuk. Ternyata besoknya seorang laki-laki datang kepada saya dengan mimpi yang sama dengan saya, jika dia diantarkan oleh seorang perempuan kepada perempuan bercadar.